Ya, selanjutnya kita akan panggil pada kesempatan sore hari ini acara Plating Competition Hospital Nutrition Jogja Persi Expo 2002. Ya, kita akan panggil Dewan Juri pada sore hari ini. Ada Chef Anton Yanwar, ada Chef Made Witara, dan ada Ibu Retno Pangastuti dari Rumah Sakit Sarjito. Beliau bertiga sudah ada di tengah-tengah kita dan sebentar lagi kayaknya mulai mendekat di sini. Kepada Chef Anton, Chef Made, dan Ibu Retno untuk bisa mendekat di pusat suara di panggung yang begitu megah pada kesempatan sore hari ini. Sudah ada ya tadi? Monggo Mbak Asri bisa dipanggil Chef Anton, Chef Made, dan Ibu Retno. Iya. Dan kita panggil dan dari seluruh peserta, 14 peserta yang ada di sini yang akan berlomba di dalam Plating Competition Hospital Nutrition. Pada kesempatan sore hari ini, kita panggil Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Tepuk tangan. Iya, mana ini? Ayo PDHI dari ujung timur. Ujung timur. Iya, dekat Prambanan ya. Oke, kalau ini PDHI sudah ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan panggil nomor 2 Rumah Sakit JIH. Oh, iya. JIH silakan. Iya. Sudah ada di sini, silakan mendapatkan kursinya di depan. Dan kita panggil yang ketiga. Rumah Sakit Sakinah Idaman. Yeay. Rumah Sakit Sakinah Idaman. Ya, silakan. Ya, silakan Chef Anton, Chef Made, dan Ibu Retno untuk bisa di tengah-tengah kita. Ya, nanti Bapak Ibu semuanya juga akan, ini adalah Dewan Juri pada kesempatan sore hari ini ya. Nanti pokoknya yes kayak film-film dimasak gitu ya, kayak lomba-lomba masak gitu ya. Hari ini disiarkan secara langsung. Disiarkan secara langsung. Jadi pokoknya menampilkan yang terbaik. Yang keempat yaitu adalah Rumah Sakit Daerah Kota Yogyakarta. Ya, RSUD Kota Yogyakarta. Disiarkan langsung di channel Persi DIY, channel YouTube Persi DIY. Oh ya, oke. Bapak dan Ibu semuanya bisa mengabari ya ke keluarganya. Kalau acara pada kesempatan sore hari ini sudah tersiar secara langsung di channel Persi DIY ya. Di Persi DIY. Di Instagram live enggak Mas? Belum ya? Oh belum, Mbak Vita ini ya sebentar lagi untuk live Instagram gitu ya. Ya, yang kelima itu adalah Rumah Sakit Sadewa. Yeay, Rumah Sakit Sadewa. Mana Rumah Sakit Sadewa? Yang keenam, Rumah Sakit Daerah Prambanan. RSUD Prambanan. Yang ketujuh, Rumah Sakit Condong Catur. Yeay. Oke, silahkan Rumah Sakit Condong Catur. Yang ke-8, nomor 8 ada Rumah Sakit Harjo Lukito. Wow, ini sporternya banyak banget ya. Sporternya banyak banget ya. Yang ke-9 ada Rumah Sakit Akademik UGM. Yeay, mana? RSA UGM. Mbak Nengge ikut gak ini ya? Ya, yang ke-10 yaitu adalah Rumah Sakit. Siapa lagi? Rumah sakit terbesar di DIY. Sarjito. Wow, tepuk tangan mana orang Sarjito? Iya. Ya, yang ke-11 ada Rumah Sakit Bethesda. Mana Rumah Sakit Bethesda? Iya. Yang ke-12, ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Bantul. Sini Mbak, bisa mendapatkan diri. Yang ke-13 ada Rumah Sakit Panti Rapih. Ya, wow. Ya, yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, yang terakhir ada sama-sama nih ya, itu tadi Rumah Sakit Panti Rapih.
Yang sekarang adalah Rumah Sakit Panti Rapih B. Ya, berarti Panti Rapih menang 2 ya. Begitu ya. Oke, silakan Panti Rapih. Sesama Panti Rapih ada di samping-samping jadi bisa contek-contekan nanti ya. Begitu. Tapi tentunya nanti akan dinilai kan Chef Anton, Chef Made dan Ibu Retno akan menilai pada kesempatan sore ini. Silakan Bapak dan Ibu semuanya bisa menempatkan dirinya masing-masing. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu semuanya di acara pada sore hari ini sudah tersiar secara langsung di kanal YouTube Persi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, selamat sore Chef Anton. Iya, Chef Anton mana Chef Anton? Selamat sore. Oke, selamat sore Chef Anton. Ya, ini Chef Anton Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu peserta ya, nanti Bapak Ibu akan dinilai nih ya. Bagaimana sih cara platingnya begitu ya, dari chefnya kan tentunya begitu. Dan ada Chef Made. Selamat sore. Iya, selamat sore Chef Made. Iya. Dan yang terakhir adalah dari ahli gizi ya. Siapa yang nggak kenal dengan Ibu Retno Pangastuti? Wah, udah senior di ahli gizi ya. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore Mas. Iya, sudah siap ya Chef Anton, Chef Made dan Bu Retno? Siap. 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 Apa nih? Sedikit aja dari plating ini yang kira-kira selama ini Chef selalu apa ya, ikuti ya, yang menarik dari plating itu sebenarnya apanya sih begitu? Siapa nih? Chef Anton dulu juga boleh. Oke. Kalau plating ini yang diutamakan yang pasti cantik kalau dilihat menunya ya, indah dipandang gitu ya. Jadi makanan itu sebelum dimakan harus sudah menarik untuk dilihat. Jadi gimana caranya para profesional yang melakukan plating makanan ini bisa membuat makanan tersebut menarik, enak dilihat sebelum dimakan. Nah itu banyak tips yang ada di situ. Tapi kunci utamanya seperti itu, supaya terlihat indah, terlihat cantik makanan tersebut, terlihat menarik gitu. Oke, terima kasih Chef Anton. Ya, kalau Chef Made, kira-kira bagaimana Chef? Baik, terima kasih. Jadi bagaimana membuat makanan itu menjadi lapar mata dulu ya. Jadi orang ingin menikmati karena tertarik terlebih dahulu dari presentasi yang dilihat. Tetapi jangan sampai presentasi itu mengorbankan hakikat dari makanan itu sendiri. Jadi gizinya, kemudian kesehatannya, kebersihannya itu tetap harus diperhatikan. Ya, oke. Terima kasih Chef Made dan Chef Anton dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ini tadi dari keindahannya, estetiknya gitu ya. Nah, kalau dari Bu Retno pasti akan ditimbang-timbang ya kan? Ini nggak boleh dimakan tuh. Nanti begini diet diet hipertensi, diet apa gitu. Dan tentunya pada sore hari ini kan banyak nih dari rumah sakit yang ada. Nah, kira-kira apa sedikit bisa disampaikan dari Bu Retno untuk plating pada sore hari ini? Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat sebetulnya di arena ini akan kita lihat perpaduan yang cantik gitu ya. Antara nilai gizi atau diet untuk pasien dan nilai seninya. Nah karena ada unsur nilai seni maka kita harus bekerja dengan hati atau menyusunnya dengan hati. Kalau menurut saya begitu. Kalau diet pasti akan sudah disesuaikan karena sebetulnya makanan yang disajikan itu sebetulnya adalah alat edukasi kita kepada pasien apa yang seharusnya dimakan oleh pasien. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bu Retno. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, saya akan menjelaskan walaupun sekarang baru menyiapkan beberapa ubur rampenya ya. Kami akan menyampaikan ketentuan kriteria di dalam penilaian, begitu. Yang pertama yaitu adalah pemilihan bahan makanan, yang kedua adalah pemilihan cara pengolahan bahan makanan, yang ketiga perhitungan pemenuhan gizi seimbang, yang keempat adalah kreativitas dalam menyajikan makanan, yang kelima adalah presentasi produk ya. Itu perlu diingat Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini. Yang berikutnya ketentuannya itu adalah perwakilan dari rumah sakit itu pasti. Dan setiap rumah sakit sudah mengirimkan ini ya, sudah. Ini di sini nanti cuma hanya 2 orang, begitu kan? Ya,
Dan tiap tim menyajikan on the spot satu paket penyajian untuk pasien dan tim bebas penyajian menu mau pagi, siang ataupun malam. Yang berikutnya adalah mempresentasikan menunya di depan dewan juri dan tentunya peserta tidak diperbolehkan membawa hal-hal yang barang tajam, beracun dan sebagainya ya. Begitu. Dan itu yang bisa kami sampaikan untuk tata tertibnya pada sore hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya, acara ini nanti akan kita mulai untuk plating dan sebagainya dengan waktu 15 menit. Ingat ya, 15 menit ya. Oke, siap ya, 15 menit. Silakan saya kasih waktu untuk dalam 1 menit ini untuk bisa mengeluarkan barang-barang yang sudah dibawa dari rumah sakitnya masing-masing. Boleh, sayang tidak membawa kompor ya. Kompor, wajan gitu dan sebagainya. Boleh ya, begitu itu. Ya, dan tentunya seluruh para pengunjung Mall Pakuwon pada sore hari ini boleh loh ya. Nanti langsung ke bawah melihat cara platingnya dan kemudian makanan gizi seimbangnya kayak apa sih kalau di rumah sakit begitu ya. Tapi tentunya pada sore hari ini pasti kalau makanan itu kalau di rumah sakit pasti nggak enak. Nah kalau sekarang ini tadi katanya Chef Made bagaimana kemudian plating itu bisa membuat makanan itu menjadi enak ya. Oke Bapak dan Ibu siap? Siap ya? Siap. Kalau siap Bapak dan Ibu semuanya saya akan memulai dalam hitungan mundur dari 5 ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, silakan dimulai Bapak dan Ibu. Iya, oke. Ya, wow, Rumah Sakit Idaman semuanya dibawa ya. Ini dari hari kapan ini dimasaknya ini? Dari 2 jam sebelumnya. Oh dari 2 jam sebelumnya, rasanya sudah anyep dong ya. Tapi nggak apa-apa ya, anyep. Saya nggak ada yang anget-anget ya. Boleh kok nanti di ini pakai apa gitu ya, biar anget. Digenggam aja. Ya, itu tadi dari RS Sakinah Idaman. Dan sekarang pada sore hari ini, Chef sudah jalan-jalan dan kemudian sama Bu Retno juga sudah mulai menilai begitu. Dan nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa mempresentasikan hasil karya tentunya gitu ya. Oke, ya, wow RSUD Prambanan, ini konsepnya apa ini? Konsepnya diet untuk pasien dislipidemia. Oh iya makanya ada kayak ini ya, menara-menaranya ya. Iya, kalau Sadewa ini konsepnya apa yo? Ini konsepnya untuk pasien TKTP. TKTP. Oh, TKTP, iya oke. Ya, dan dari Bethesda, wah kayaknya sudah satu tim yang gitu ya. Ini para chef-chef semuanya ya kan, begitu. Konsep pada sore hari ini apa ini? Kita untuk anak usia 1 sampai 3 tahun dengan konsep TKTP, tinggi kalori, tinggi protein dia. Ya untuk anak-anak ya, begitu 1 sampai 3 tahun ya, bagaimana dia nanti mau makan, ya kan gitu. Entah makanannya enak atau enggak, yang penting mau makan dulu kan. Iya pasti enak ya kalau platingannya oke pasti juga nyaman ya si anaknya ya. Oke kalau ini dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, halo dari selatan sana ya. Konsepnya parangtritis atau apa ini? Ini konsepnya makanan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Oke 4 sampai 6 tahun ya, begitu itu bagaimana nanti kemudian dia seneng ya makan ya karena di usia-usia itu susah makan. Iya oke PKU Muhammadiyah Bantul. Di sini ada Rumah Sakit Panti Rapih A dan B. Wah, saling bertengkar atau enggak ini? Ya. Saling musuh-musuhan nih jangan-jangan ya. Tapi lawan ya, kawan tapi lawan. Iya, kawan tapi lawan. Tapi untuk saat ini aja loh ya. Nanti kalau udah kembali ke Panti Rapih jangan menjadi lawan ya gitu. Ayo nanti yang menang siapa nih? Panti Rapih A atau B? Nah ini dipertaruhkan nih. Jangan-jangan ini yang senior ya? Kalau ini junior-junior? Oh, senior semuanya. Konsepnya apa ini? Untuk di
di Rumah Sakit Pantirapi tim kami itu mengangkat tema diet Mediterania dengan kearifan lokal. Begitu, dan ini bisa diperuntukkan untuk diet rendah kalori, gizi seimbang, diet rendah lemak dan kolesterol terbatas, serta diet diabetes mellitus tanpa komplikasi, begitu. Oh, Mediterania. Wow, keren banget ya. Kayaknya udah mendengarkan ininya kayak menu-menu masa kini ya. Begitu. Jadinya iya Mediterania begitu. Jadi orang sudah oke lah ya. Dengan melihat masakannya udah wow gitu. Nah, kalau yang B ini Pantirapi yang B apa ini? Ini tahu guling. Vegetable salad with peanut sauce ya, bahasa Indonesianya gado-gado. Ya kalau di sini ini untuk diet, bisa untuk diet diabetes, bisa juga untuk diet rendah kalori, bisa juga untuk diet rendah kolesterol. Oke, diabetes juga gitu bisa ya, begitu itu. Oke, Pantirapi. Nah, sekarang kita juga akan melihat nih di Rumah Sakit Sarjito. Wow, nih Sarjito ini kira-kira apa ini Mbak? Kita diet untuk TKTP, tetapi kita konsepnya ngambil kontinental. Wow, kontinental ya, begitu. Iya, saya pikir tadi itu es krim ya, ternyata kentang ya. Oh, karbohidratnya ya. Oh, sweet potato. Oh, iya. Oke, Rumah Sakit Akademi UGM. Ya, ini pasti ada mahasiswa-mahasiswa ahli gizi ya? Dari UGM juga, jangan-jangan. Wow. Ya, betul. Ya. Kita mau bikin buat menu pasien tapi untuk aman untuk semua jenis diet. Jantung, rendah kolesterol, hipertensi, obesitas semuanya aman dengan menu ini. Bisa mengkombin ya ternyata ya, bisa mengkombin ini semuanya bisa digunakan dari semua penyakit ya. Diet apapun saja bisa memakan ini tanpa ada komplikasi apapun. Iya, oke, diabetes bisa, hipertensi bisa, gagal ginjal bisa, semuanya bisa ya. Begitu, asal nggak berlebihan kali ya. Oke, sekarang Harjo Lukito. Wow, Harjo Lukito ini kan biasanya banyak-banyak abri-abri ya. Begitu, ini jangan-jangan abri-abri semua ini atau putra-putra abri? Oh gitu. Apa konsep yang diangkat pada sore hari ini? Kami membuat satu set menu yaitu untuk pasien dengan diet jantung dengan menu tradisional dari Indonesia. Dia jantung pendekatannya kearifan lokal ya, begitu itu. Jadi ada bayam, ada ini gitu ya. Tapi kearifan lokal emang ini di lokal ya Mbak ya? Oh pakainya kelor. Wow, kalau kelor ada di kuburan-kuburan juga banyak ya. Jadinya ini ngirit ya kan gitu-gitu. Jadi ngirit ya kan kayak kalau daun kelor gitu ya. Oke, kalau ini dari Rumah Sakit RSCC. Ya ini adik saya ini ada di sini. Angli, sehat-sehat kan? Harus sehat ya. Pokoknya harus sehat dan tentunya nanti RSCC bisa menang dong ya. Oh apotekernya aja kesini ya kan. Oke, RSCC apa nih sebenarnya yang diangkat pada tema sore hari ini? Untuk sore hari ini kita mengangkat tema untuk pasien diabetes mellitus. Untuk pasien diabetes mellitus ya kan. Dengan kekinian ini ya. Pasien tersebut meskipun dia harus berdiet tapi menunya tetap seimbang, tetap kandungan gizinya terjaga tapi makanannya juga enak dimakan gitu. Nah, jadi tidak lagi yang namanya orang diabetes itu makan makanannya tidak enak. Harus enak ya, begitu itu udah di rumah sakit lama gitu kan, makanannya nggak enak gitu. Tapi kalau sekarang makanannya enak-enak kan, wow gitu. Jadi malah orang banyak yang pengen dirawat di rumah sakit dong. Daripada di kafe mending di rumah sakit ya kan gitu. Jadi ini namanya health tourism ya kan. Rumah sakit bisa untuk berwisata dong ya kan. Makanya besok rumah sakit kayaknya boleh dong buka-buka kantinnya sudah kafe-kafe ya gitu. Jadi bangsal-bangsal itu sudah berubah jadi kafe-kafe ya. Jadi diinfus gitu sambil di situ kayak kafe nuansanya ya kan gitu. Besok RSCC mau kayak gitu ya. Iya oke sawah-sawahnya itu harus dong ya kan. Oke
Ya, dari semua peserta sudah mulai beraksi pada kesempatan sore hari ini dan akan menampilkan sesuatu persembahan yang terbaik dari diet seluruh penyakit yang ada pada penderita penyakit yang ada di seluruh rumah sakit daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Dan pada kesempatan sore hari ini mereka akan menyampaikan begitu ya. Ini loh sebenarnya diabetes mellitus itu tidak lagi kok pantangannya makan ini. Sekarang boleh kok dimakan semuanya misalnya gitu. Oke, Bapak dan Ibu seluruh peserta semuanya, waktu ternyata tidak terasa ya. Sudah menunjukkan kurang 2 menit lagi ya, kurang 2 menit lagi. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya berlomba-lomba untuk bisa memplating dan menyajikan sesuatu hal yang terbaik pada kesempatan sore hari ini. Ya, oke silahkan gitu ya. Di-plating dengan baik, disajikan dengan baik dan tentunya jangan lupa nanti ada presentasi dari Bapak dan Ibu semuanya disampaikan oleh seluruh Dewan Juri. Sehingga itu adalah menjadi penyampaian Bapak dan Ibu menjadi penilaian buat Dewan Juri semuanya ya. Oke, masih 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Ya ada yang menarik Chef Anton pada kesempatan sore hari ini dari seluruh peserta? Ya semua mempunyai seni sendiri-sendiri ya, karena plating itu bicara masalah seni, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan untuk semua sama, tapi memang ada batasan-batasannya. Ya kita lihat nanti hasilnya. Oke, kita lihat nanti hasilnya ya. Kalau Chef Made sudah menemukan ini yang tadi? Baik, kalau lihat dari presentasi semua sudah menarik ya. Cuman memang karena ini makanan buat orang sakit, jadi kebutuhan si pasien itu perlu dipertimbangkan. Jangan sekedar nyari seni, enak dilihat tetapi nanti tidak sesuai dengan kebutuhan. Mungkin over atau barangkali malah justru berkekurangan, itu yang penting nanti untuk kita perhatikan lagi. Oke, terima kasih Chef Made. Dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya, nanti untuk komposisi semuanya pasti Bu Retno akan menimbang ya. Bagaimana ini jangan-jangan nanti orang diabetes harusnya makannya berapa gram, ternyata ada manisnya berapa gram, jadi kelebihan. Jadi bukannya malah sembuh malah sakit ya kan, begitu. Ya, tapi tentunya nanti Bu Retno juga akan menyampaikan pada sore hari ini begitu untuk penilaian dari kadar nutritionnya begitu. Ya, Bapak dan Ibu semuanya dan seluruh para pengunjung Mall Pakuwon Yogyakarta pada kesempatan sore hari ini, Persi Daerah Istimewa Yogyakarta mempersembahkan acara Plating Competition Hospital Nutrition Jogja Persi Expo 2022. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini banyak yang berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya acara ini alhamdulillah berjalan dengan baik berkat support Bapak dan Ibu semuanya. Dan boleh nanti diberi semangat ya Bapak Ibu yang ada di atas, boleh bisa bertepuk tangan nanti gitu ya. Nanti hadiahnya makanannya juga boleh loh ya buat Bapak dan Ibu semua yang ada di atas. Adanya mau makan di sini? Gak mau? Enak loh ini makanannya sekarang. Mau gak? Kalau mau nanti turun ya. Nanti kita kasih hadiah dong. Oke. Berapa menit lagi? Notice? Ya, sudah berjalan tadi 2 menit lagi, sudah menjadi 1 menit ya kan? Ya oke, 1 menit. Oke, sudah bersiap-siap, nanti hitungan semuanya tangannya dinaikkan ke atas. Ya, saya hitung mundur, tangannya langsung dinaikkan ke atas berarti sudah enough. Tidak boleh ada aktivitas apapun yang harus Bapak Ibu lakukan pada kesempatan sore hari ini di atas meja. Ya, oke Bapak dan Ibu semuanya, sudah berjalan. Saya akan hitung 10 ya. Hitung mundur. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, ya, tik, 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 tik. 1, ya tangan di atas, ya. Oke, tidak boleh ada aktivitas yang lain. Oke, sudah ya, selesai. Boleh nggak apa-apa Mbak? Itu tisunya jatuh juga nggak apa-apa. Yang penting kan sudah ada tisunya ya kan? Oh, boleh, yo ya. Tapi tidak boleh yang lain-lainnya. Oke, silakan. Ya, kalau untuk topinya dipasang di situ boleh ya. Oke, ya Bapak dan Ibu semuanya, sudah ya, cukup. Kalau nanti ini dikurangi nilainya ya. Begitu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, Dewan Juri, Chef Anton, Chef Made dan Ibu Retno untuk bisa menilai atau mungkin akan mengadakan sesi tanya jawab dengan pasien dengan peserta, ya kan? Oke. Ya. Oke, Chef Anton, Chef Made dan Bu Retno, kita akan mulai dulu ya. Mau diurutkan dari mulai nomor 1, 2, dan 3 sampai seterusnya, atau diacak? Diurutkan saja, oke. Dari dari kedua chef dan 1 ahli gizi akan memberikan wawancara kepada Bapak dan Ibu semuanya ya. Nanti ketika ada pertanyaan, dijawab ya, begitu. Akan mempengaruhi nilai Bapak dan Ibu. Silakan dimulai dari siapa dulu? Oke. Chef Anton juga boleh? Ya. Oke. Baik, selamat sore. Ini dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta ya. Coba dijelaskan ini nama menunya apa, kemudian untuk pasien yang sakit apa atau diet apa ya. Jadi ini apa itu bisa dijelaskan nama menunya, bahannya, sama proses memasaknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit mempresentasikan makanan ini. Menu utamanya namanya purple rice roll with buttered spinach and chicken bruschetta. Kita mengangkat dari bunga telangnya sebenarnya. Terus untuk snacknya kita ada petit four dragon pie, itu dari buah naga. Dan ini untuk menu eksekutif di bangsal kita, super VIP sama VVIP. Dengan sasaran utamanya diet TKTP, tinggi kalori dan protein. Dan diperuntukkan untuk pasien pasca melahirkan karena membutuhkan banyak zat besi. Jadi bisa didapatkan dari buah naga. Kemudian menu ini biasanya disajikan di siklus makan siang. Sekian, terima kasih. Iya, boleh Bu Retno mungkin menambahkan atau? Jadi ini untuk ibu pasca melahirkan ya. Oke. Kalau gitu prinsipnya di TKTP dan kemudian apalagi yang diandalkan untuk pasien pasca melahirkan? Zat besi yang ada di bayam dan di buah naga. Okay. Karena untuk pasca melahirkan biasanya kan kehilangan banyak darah, jadi untuk pemulihannya kita memilih menu ini. Begitu. Kalau begitu berapa gram bayam yang Anda sajikan di makan siang ini? Untuk gramannya biasanya 50 gram. Enggak, yang sekarang, jangan biasanya. Yang sekarang Anda sajikan berapa? Yang ini 35 gram. Ya, enggak ada 50 ya. Oke. Kalau buah naganya? Buah naga disajikan ini atau mentahnya? Yang ini yang disajikan. Yang ini sekitar 20 graman. Oke. Berarti sudah bisa diperkirakan kira-kira cukup atau tidak untuk zat besinya ya? Iya. Oke. Terima kasih, cukup, saya monggo. Oke. Baik, untuk kebutuhan karbohidrat berapa gram total itu? 2.150 kalori. Untuk karbohidratnya, itu untuk sehari. Tapi kalau ini total energinya 773,5
sekian kalori. Kemudian bunga teleng di sini kenapa mengangkat bunga teleng? Artinya untuk dikorelasikan dengan kebutuhan ibu pasca melahirkan seperti apa? Karena kita cari warnanya aja dan kita ingin alami. Ya hanya warna saja ya, jadi tidak ada hubungannya dengan pemenuhan gizi Iya. ibu melahirkan. Baik, Untuk pemenuhan gizi melahirkan kita mengangkat bayam sama buah naganya aja. baik, terima kasih. Oke. Iya, oke. Dari Rumah Sakit PDHI cukup ya para dewan juri. Yang perlu diingat Bapak dan Ibu semuanya seluruh peserta, satu presentasi hanya diberikan 7 menit. Perhatikan ya 7 menit. Jadi dewan juri hanya diberikan 7 menit. Setelah itu boleh bergeser sampai ke 14 peserta lomba. Oke. Selanjutnya dari Rumah Sakit JIH, monggo. Silahkan dari CIH dijelaskan ini menunya apa, Iya, prosesnya untuk seperti dari Rumah apa. Sakit JIH, ini untuk menunya yaitu pan fried salmon with lemongrass sauce ya. Dimana ini menu untuk pasien kanker, biasanya pada pasien kemoterapi. Ada menu khususnya, ini diberikan untuk makan siang, seperti itu. Ini apa ya? Saus lemongrass. Oh, sweet potato. Ini mashed sweet potato. Ya, karena gizi yang bahannya sesuai dengan komposisi. Untuk karbohidrat kita menggunakan sweet mashed potato. Untuk protein nabatinya kita combine yaitu ada edamame. Untuk sayurannya kita pakai asparagus. Untuk protein hewaninya kita pakai salmon dan untuk sausnya pakai lemongrass. Di mana biasanya kalau untuk pasien kemoterapi itu kan sering terjadi mual, muntah seperti itu. Jadi agar mengurangi rasa amis pada salmon, kita mengcombine untuk sausnya memakai lemongrass seperti itu. Terima kasih. Sausnya mana ini? Sausnya mana? Lemongrass. Yang mana? Ini. Cukup itu buat makan segini. Ya, itu bukan saus. Oh baik. Kira-kira kalau kita mau makan pakai ini, kalau ini dirasa ini saus buat makan segini itu cukup enggak ya? Oh iya. Nah, fungsinya saus paham ya? Yap. Saus itu kan memberikan rasa, Memberikan rasa. menambah penampilan juga, melembabkan bahan utama misalkan yang jenis cair gitu ya, yang liquid. Ya, kalau ini dibilang saus untuk makan segini banyaknya ya, jelas nggak cukup. Ini mau disajikan sebagai makan siang? Makan siang. Makan siang. Ini ada fruit salsa. Seperti salad buah, seperti itu. Salad buah. Kita Apakah combine semua yang dengan disajikan di sini bisa dimakan semuanya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Boleh semua ya? Ini semuanya bisa dimakan Ibu. Kemudian untuk yang fruit salsanya ini kami menggunakan olive oil juga gitu. Jadi untuk konsepnya di sini beberapa bahan makanan kami pilih menggunakan lemak yang baik gitu yang mengandung omega 3 juga mulai dari salmon, kemudian ada alpukat, kemudian ada olive oil juga gitu. Karena biasanya kan untuk yang pasien kanker itu nafsu makannya menurun karena peningkatan hormon sitokin. Jadi dibutuhkan lemak yang mungkin beberapa masyarakat belum belum umum gitu. Sehingga ini bisa dijadikan variasi misalkan untuk pasien khusus untuk kemoterapi biasanya bisa ala carte seperti ini. Seperti itu Ibu. Lauk nabatinya ada? Kalau untuk lauk nabatinya di sini kami menggunakan kacang-kacangan sehingga menggunakan pilihannya edamame gitu. Karena mungkin untuk beberapa pasien yang sudah langganan atau VVIP itu terkadang bosan kalau misalkan cuma tahu, tofu, tempe sehingga perlu divariasikan dengan yang lainnya gitu Ibu. Saya cukup. Baik, kalau komen dari saya pertama menyambung tadi saya Anton, tekstur saus itu bukan saus teksturnya. Jadi saus itu harus cair ya. Lebih kental dari sup tetapi dia masih bisa netes. Ya tidak bisa dibentuk seperti itu bukan kayak puding jadinya dia. Itu satu yang kemudian komposisi saus dengan main cost-nya nggak imbang sehingga dengan kondisi yang sekian banyak itu dengan saus segitu jadi kurang kelembaban salmon akan berkurang kemudian taste-nya juga tidak akan bisa naik ya. Itu kedua, yang ketiga saya pikir untuk kondisi makan orang sakit too much dekorasi ya, jadi bunga terlalu banyak. Memang bunga-bunga ini
edible ya, bisa dimakan, tetapi saya pikir untuk orang sakit jadi crowded banget ya. Ya, kira-kira kalau Mbak Mas mau makan ini dimakan enggak kira-kira bunga-bunga ini? Apalagi dalam kondisi sakit, kayaknya kok enggak ya. Gitu ya. Jadi oke ngasih dekorasi untuk meningkatkan presentasi, tetapi jangan terlalu menonjol, jangan terlalu banyak, terlalu rame ya. Sehingga malah jadi crowded. Sampai kita tambah pusing malah. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari JIH dan selanjutnya dari Rumah Sakit Idaman. Oke. Selamat sore. Sakinah Idaman. Sakinah Idaman. Ya, selamat Boleh sore. Dijelaskan ini nama menunya apa? Ini menunya ini grilled chicken, oyster, sauce, saute vegetable and potato. Jadi ini menu VIP rumah sakit kami. Ini tipenya itu buat VIP, bentuknya lunak. Jadi untuk pasien-pasien lunak seperti itu. Jadi semua pasien bisa masuk makanan ini. Seperti itu. Memang dalam gambar beda kami dalam plating ini kami tambahkan lagi sesuai dengan apa dari arahan dari sini. Ini timnya judulnya kan garnish plating. Jadi kami tambahkan. Untuk dessertnya kami belum, tapi pakai air putih seperti ini. Ya. Ini makan siang, Bu. Makan siang. Ini karbohidratnya berapa gram itu? Untuk karbohidratnya berapa? 140 kurang lebih. 140 diperuntukkan untuk pasien DM. Oke. Penggunaan wortel untuk dekorasi itu saya kira perlu di blanch dulu ya. Ya. Karena bagaimanapun juga kalau sudah ada di atas piring harus siap untuk disantap, siap untuk dimakan. Kalau disajikan dalam bentuk mentah Baik. Kurang pas ya. Itu satu, yang kedua masih problem di daging saya kira terlalu tebal itu ya, sehingga untuk mencapai kematangan sampai dalam, di luar menjadi kering, pasti keras itu ya. Yes. Itu mungkin boleh di fillet lagi, dijadiin dua begitu sehingga menjadi lebih tipis ya. Yang berikutnya adalah dengan jumlah item sebegitu banyak dengan piring kecil ini kurang menarik ya, karena terlalu penuh piringnya. Terlihat terlalu penuh. Terlalu penuh piringnya ya, jadi orang makan jadi susah juga jadinya. Apalagi kita tadi konsentrasinya menghadapi orang sakit, dibikin mudah mereka. Ya, jadi itu terlalu penuh piring. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Chef. Selanjutnya, ini bisa silahkan dijelaskan nama menunya, bahannya apa saja, prosesnya seperti apa, silakan. Baik Chef, untuk diet yang kami sajikan saat ini adalah diet untuk pasien dislipidemia, sehingga yang kami sajikan saat ini dietnya nasi rendah lemak 1.500 kalori, itu untuk kebutuhan sehari ya Chef. Kalau yang kita hidangkan saat ini itu nasi telang daun jeruk, kemudian sate lilit daging ayam, ada dumpling tahu dan juga vegetable salad dengan dressingnya yogurt dan alpukat, dan juga kita hidangkan buahnya ini mixed fruits. Untuk kebutuhan kalorinya ini sudah mencukupi 30% dari kebutuhan 1.500 kalori diet nasi rendah lemak, dan ini kami sajikan untuk makan siang Chef. Apa ini? Itu dumpling tahu Chef. Tahu. Ya. Ini nggak ada saus khusus gitu untuk ini? Oh ini? Saus tomat ya, saus tomat Chef. Soalnya kan kalau cuma makan ini, ya. Ini sama nasi, apalagi orang sakit kan semangat ininya kurang ya. Orang sakit itu ini apa-apa. Itu sate lilit daging ayam. Kita modifikasi, jadi kita nggak pakai kelapa, karena biasanya sate lilit pakai kelapa, kita ganti dengan maizena untuk perekatnya Chef. Baik, saya kira problemnya hampir sama dengan di sebelah ya.
terlalu crowded dekorasinya untuk ukuran orang sakit, terlalu banyak parsley. Parsley ada di mana-mana, semua pojokan yang kosong-kosong semua diisi parsley. Niatnya memang untuk menarik perhatian, tetapi karena berlebihan jadi malah justru mengganggu pemandangan ya. Kemudian secara umum tekstur daripada makanan secara overall ini terlalu garing, terlalu kering ya, kurang basah, kurang lembab ya, karena kehadiran saus sangat minimalis. Saya kira itu. Apalagi sausnya juga standar banget, saus tomat botolan ya. Botolan kayaknya itu. Ya, yang mana botolan itu mungkin sudah diproduksi 2 tahun yang lalu. Pasti ada bahan pengawet padahal untuk orang sakit, jadi itu kurang pas penggunaannya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, untuk peserta nomor 5, ini konsepnya apa? Atau diet yang mau diberikan apa? Baik, terima kasih Bu Retno untuk waktunya. Jadi ini namanya adalah fish stick with garlic sauce. Jenis dietnya TKTP. Ini ditujukan untuk pasien ibu hamil, postpartum, baik itu normal maupun sesar, kemudian pre dan post SC. Kemudian atau dengan pre dan post operasi ginekologi lainnya. Kemudian alasan kami memilih bahan pangan ini sebenarnya yang pertama ini untuk ibu hamil menyusui. Ya, ya, karena rumah sakit kami memang khusus untuk ibu dan anak. Oke. Iya. Baik, terus pemilihan bahan makannya yang pertama karena ini adalah bahan pangan lokal. Jadi untuk mendapatkan bahan pangan ini aksesnya sangat mudah. Kemudian yang kedua, memenuhi prinsip menu 4 bintang. Jadi ada sumber karbohidrat, lauk hewani sumber zat besi, kemudian ada kacang-kacangan dari kacang polong, kemudian ada sayur dan buah. Menu ini sudah kita uji cobakan kepada pasien dan ternyata dari hasil komstoknya memang kurang dari 5%, artinya daya terimanya sudah bagus untuk pasien. Kemudian dari hasil wawancara kami, beberapa pasien lebih menyukai makanan non nasi daripada nasi karena berkaitan dengan kondisi sakitnya. Jadi ada beberapa yang kontraksi mau melahirkan, dia lebih menyukai makanan seperti ini daripada nasi. Kemudian beberapa juga mengatakan bahwa dia takut untuk BAB, maaf. Nah, di sini solusi yang kita tawarkan adalah pepaya dan jamur kancing karena pepaya ini mengandung enzim papain, kemudian jamur kancing mengandung prebiotik. Jadi ini merupakan solusi untuk pasien yang takut untuk BAB. Kemudian brokoli ini bagus karena mengandung kalsium. Mana brokolinya? Oh, di sini. Ya. Kemudian minumnya jeruk, ini adalah mengandung vitamin C, dia akan mendukung zat besinya yang berasal dari tuna, jadi dia membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Itu di saute. Kayak cuma direbus saja soalnya. Nggak ada kalau di sauternya nggak kelihatan. Shiny-nya nggak kelihatan. Kalau di sauter kan kelihatan gelap. Iya. Ya. Lihatnya lebih enggak. Oke. Baik, terus kemudian untuk cara pengolahannya ubi ungu kita kukus saja karena lebih mempertahankan warna dan meningkatkan antioksidan yang ada di ubi ungu. Kemudian ikan tuna kita olah dengan di-grill, jagung pipil dan kacang polong dengan di saute. Kemudian untuk pemenuhan gizinya ini adalah menu makan siang. Jadi total kebutuhan energi di pasien kami adalah 2.500 kalori. Untuk menu siangnya sendiri sudah memberikan kontribusi 30%. Jadi ada 788 kalori, kemudian proteinnya 39,3 gram. Kemudian tips untuk pemenuhan makan seperti ini adalah untuk memenuhi diet TKTP memang porsi lauknya double. Jadi ini porsinya 2. Kemudian kita tambahkan jeruk karena ini untuk membantu penyerapan zat besi
yang ada di dalam tuna. Seperti itu. Baik. Dari saya ada masukan sedikit, pemilihan piringnya kurang pas karena saus putih kemudian piring pakai putih. Sebaiknya kalau memang menunya itu menggunakan saus white sauce, piringnya jangan white ya, supaya lebih Terlihat. kelihatan. Itu satu. Yang kedua, tomat ini ya, baby tomato ini sebaiknya dibakar sedikit ya supaya teksturnya menjadi lebih soft, kemudian tidak terlalu kecut ya dimakan ya kalau mau dimakan. Dan hal lain juga adalah ini piring, kalau ini piring di atas dish tidak ada lagi dish, ini dish lagi, padahal bawahan ini tidak tahu seperti apa, bersih apa enggak kan. Kalau ini jadi ini, kalau ada ini seolah-olah ini nampan. Kalau ini ada makanan ini piring, tapi kok ada dish lagi di atas dish, jangan ada dish itu ya. Karena barangkali waktu ngisi ini mungkin di meja ada apa bawahnya kan tidak kelihatan ya. Ketika dimakan kan out-outan. Saya kira itu. Jadi faktor hygiene sanitasinya harus diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Mic-nya bisa kasihkan sebelahnya. Silahkan ini. Baik, kami perwakilan dari RSUD Prambanan. Di sini kami menyajikan untuk pasien diet dyslipidemia. Untuk itu menu yang kami buat yaitu fish roll, capcay, and tofu. Di sini bahan makanan yang kami pilih tentunya bahan makanan yang memiliki rendah lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans, serta rendah kolesterol juga. Di sini kami juga memberikan tinggi serat ya untuk pasien dyslipidemia sesuai syarat untuk pemberian diet pasien tersebut. Untuk pengolahannya pun kini juga kami perhatikan untuk pengolahan kentang ini sebagai sumber karbohidrat, pengolahannya hanya dikukus saja di pura kentang tapi tanpa menggunakan margarin. Yang kami gunakan adalah minyak jagung sebagai pengganti margarin. Selanjutnya untuk untuk lauk protein nabatinya ini ada ikan nila yang diolah dengan difile kemudian dipanggang bumbunya hanya menggunakan garam dan lada, marinasi ya Pak ini. Kemudian untuk nabatinya sebagai ininya diberikan tofu. Tofu ini dimasak dengan capcay. Jadi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk pasien dyslipidemia dengan pemilihan menu dan pengolahannya yang sudah kami perhatikan nggih. Terus ini untuk minumnya kami berikan minuman alpukat dan kiwi. Di sini alpukat kita ketahui memiliki kandungan lemak jenuh dan kiwi juga kaya akan antioksidan yang diharapkan dapat menurunkan kadar kolesterol pada pasien dyslipidemia. Mungkin itu saja. Masukannya sih sekilas dilihat hampir sama kayak sana, itu piringnya ini kan terlalu kecil terus isinya kelihatan penuh ruwet gitu ya. Kemudian meletakkan garnish ini kan ada kulitnya, kemudian dimasukkan ke kentangnya ya, mashed potato ya. Jadi ya nanti juga akan mengkontaminasi rasa sih dari kulit lemnya ini. Ini lemon apa lem ya? Lem ya, ini lemon. Kemudian untuk sayurnya itu kelihatannya hanya sayuran yang di blanch kemudian disiram. Ya kan, jadi yang sini-sini kayak nggak ada rasanya nanti. Dilihat sekilasnya seperti itu, tapi benar nggak ya? Jadi ini seolah-olah nggak dimasak, ini hanya direbus, terus ini hanya disiram sebagian ya, disiram kuah dengan standarnya bumbu capcaynya dari rumah sakit. Cuman yang nggak kena siraman ini nanti seolah-olah nggak ada rasanya ini, kayak cuman direbus saja, gitu. Jadi itu sih, ini sama ini piring, mungkin dari Chef Made bisa menambahkan. Baik, ya sama halnya dengan tadi saya patut bilang bahwa kalau namanya capcay dia harus disaute bareng-bareng dengan bumbu sehingga semua sayuran terlapisi dengan bumbu. Ya, ini kan cuma disiram dan kelihatan sekali bahwa tingkat kematangan sayur agak tambahin sedikit lagi. Mungkin ngejar warna, ngejar supaya presentasi bagus, bentuk bagus, akhirnya mengorbankan tekstur daripada sayuran. Ya, apalagi dengan kondisi makanan untuk pasien ya teksturnya juga harus diperhatikan. Tidak salah untuk mempertimbangkan bagaimana, karena orang sakit itu kan susah makannya ya. Bagaimana menggugah selera mereka sehingga dipancing dengan presentasi yang baik. Tetapi jangan sampai sekali lagi
kemudian ketika sudah menarik dilihat, kemudian mau makan, ketika dimakan keras misalnya. Dan apa seperti ada deal yang terlalu berlebihan seperti itu justru akan mengganggu menjadi sampah. Ya, karena apalagi Asian food kemudian masuk deal juga kurang pas sebenarnya ya. Karena deal ini kan ciri western food ya, western dishes. Jadi itu tidak salah tetapi kurang pas saja. Ya, terlalu maksa dekorasinya. Karena basicnya sudah sayuran, jangan dekorasi pakai sayuran lagi. Ya, jadi double vegetable jadinya. Bagaimana meletakkan garnish itu sesuatu yang berbeda sehingga daya tariknya akan lebih kuat. Sayuran ketemu sayuran lagi. Kurang lebih itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana? Ya, cukup. Serat, gimana untuk serat? Iya, seratnya dihitung. 100 mili. Rasa enggak ada. Ya, selanjutnya bergeser ke Rumah Sakit Condong Catur. Silahkan mic-nya. Dijelaskan menunya. Selamat sore, Apa ini? kami dari Rumah Sakit Condong Catur. Pada sore hari ini kami menyajikan menu untuk pasien diabetes mellitus dengan total kalori 1.900 kalori. Dan makanan ini kita sajikan untuk pasien VVIP untuk makan siang. Untuk jumlah kalorinya 30% dari total kalori sehingga ditemukan jumlah kalorinya 570 kalori untuk penyajiannya. Menu yang kita sajikan untuk karbohidrat adalah mashed potato, kemudian menu protein hewaninya adalah rosemary chicken, kemudian nabatinya grill tofu, kemudian untuk sayurnya adalah saute vegetable. Kami memilih menu ini dengan pertimbangan yang pertama adalah menyajikan menu untuk pasien diabetes mellitus yang bervariasi. Jadi pasien tersebut tidak bosan dengan menu yang diberikan dan menunya kekinian. Jadi pasien tidak bosan dengan diet yang diberikan. Kemudian juga selain menu yang diberikan kekinian, kita memperhatikan prinsip-prinsip diet yang diberikan sesuai dengan diet diabetes mellitus. Dan menu yang kita berikan juga seimbang, ada karbohidrat, protein, sayur, dan juga protein nabati dan hewani. Toppingnya apa nih, keju nih? Bukan. Mornay sauce. Oh, Mornay sauce dan yang ini mushroom sauce. Jadi sedikit saya tambahkan, kami di sini untuk sayurnya kita masak saute vegetable. Saute vegetable ada baby corn, itu wortelnya kita potongan turning sama ada brokoli. Untuk potatonya kita mashed potato, kita buang kulitnya sampai bersih, jadi creamy, kita kasih krim sama keju. Kita tabur parsley sama yang untuk rosemary chickennya kita panggang dulu ke oven. Habis itu kita tuang ke saus mornay-nya. Saus mornay-nya di atas kita sedikit toast, baru kita tabur parsley. Untuk tofunya di grill sedikit, grill mentega sedikit. Udah gitu aja. Untuk mushroomnya saus mushroom biasa, enggan turunan demi glace sauce. Ini sayurnya disote pakai apa ya? Kelihatannya kayak cuman di blanch aja ya. Ini ada chop onion sama margarin. Kita tambahin sedikit garam sama lada. Kurang menarik tapi hasilnya ya. Kayak overcook juga brokolinya. Ya, blanchingnya ada overcook ya karena akan disaute lagi. Harusnya jangan sampai matang banget. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah mau pakai margarin jangan pakai garam lagi. Margarin itu sudah asin ya. Kalau beda kalau pakai butter. Yes, ya jadi berbeda. Sudah margarin udah asin tambah lagi garam, nanti bagaimana hubungannya dengan pasien, kebutuhan garam pasien itu akan sangat berpengaruh. Ya, saya kira itu. Thank you, Chef. Thank you, Bu. Ya, cukup? Ya. Oke, kita berlanjut ke meja 8. Rumah Sakit Harjo Lukito. Ya. Oke, silakan saya. Baik, selamat sore Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati.
kami dari tim RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito akan menyajikan satu set menu untuk pasien diet jantung 4, yaitu 2000 kalori dengan pasien usia 48 tahun. Nah, di sini untuk menu pertama yaitu appetizer, steam roll bean curd with red spinach. Kemudian untuk sup, kami menggunakan nama Tegahan Kelor Soup yang berasal dari kota Kebumen, yaitu bening bayam. Kami ganti dengan daun kelor. Kemudian untuk main course-nya, yaitu kami menggunakan fish sate lilit with matah kecombrang. Kemudian untuk dessert-nya, kami menggunakan club pudding with fresh strawberry sauce. Nah, di sini untuk menu appetizer-nya, kami menggunakan bahan-bahan seperti tahu putih, kemudian ada bayam merah, ada seledri, kemudian ada juga wortel. Nah, di sini kami menggunakan bumbu putih, yaitu ada bawang putih, bawang merah, dan kemiri, kemudian menggunakan sedikit garam. Kemudian untuk cara memasaknya, yaitu dengan cara di steam. Kemudian untuk supnya, Tegahan Kelor Soup, kami menggunakan bahan-bahannya, yaitu ada daun kelor, kemudian ada wortel, jamur salju, ada juga kacang kapri dan jagung. Nah, di sini untuk kelebihan dari sup Tegahan Kelor ini adalah daun kelor dapat menurunkan kadar kolesterol dan dapat sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, kemudian untuk main course-nya kami menggunakan ikan kembung sebagai pengganti salmon karena ikan kembung juga akan kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat menghambat terjadinya aterosklerosis atau adanya kolesterol jahat atau LDL dalam darah sehingga dapat menghambat terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kemudian untuk dessertnya kami menggunakan mango kemudian alpukat karena alpukat dapat karena alpukat sendiri itu memiliki asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat menurunkan kadar LDL juga sehingga bagus untuk kesehatan jantung. Begitu juga untuk mangonya, mango memiliki vitamin C yang kaya akan antioksidan serta beta karotin. Untuk nilai gizinya, energi totalnya dari satu set menu ini adalah 601,2 kilokalori, kemudian untuk proteinnya 34,8 gram, kemudian untuk lemaknya 14,7 gram, karbohidratnya 83,1 gram. Nah, di sini ada beberapa vitamin, ada vitamin A 227,1 mikrogram, kemudian vitamin B1, B2, B3, dan masih banyak lagi vitamin lainnya untuk mendukung. Baik, terima kasih. Menunya sudah sangat komplit, tetapi saya melihat agak crowded ya, karena bagaimana orang sakit kemudian saya senang ini semua ngangkat bahan-bahan lokal ya, saya senang, tetapi kenapa harus pakai bahasa Inggris ya? Bahan lokal kita kemudian pakai bahasa Inggris mungkin supaya keren, tapi orang sehat saja bingung lihat menu ini. Pasti akan harus ada komunikasi lagi, ini apa begitu kan? Apalagi orang sakit, tambah sakit ya nanti. Saya kira penggunaan bahan lokal itu sudah sesuatu yang baik sekali. Ya, karena itu ada di sekitar kita, murah, mudah, menghidupkan ekonomi kerakyatan. Tapi kemudian saya kira tidak perlu gengsi harus pakai bahasa Indonesia, bahkan pakai bahasa Jawa sekalian malah akan jauh lebih menarik sehingga tamu itu nyaman melihat menu kita, memilihnya gampang, enggak kemudian banyak tanya lagi yang membuat tambah pusing lagi dia. Saya kira itu dulu dari sisi komunikasi ya, komunikasi menu. Kemudian saus kecombrang, sambal kecombrang saya kira terlalu garing, terlalu kering ya. Saus kecombrang harus kerendam sedikit minyak. Ya, minyaknya tentu minyak yang dipilih yang tidak jenuh ya, karena ini untuk orang sakit. Barangkali oil zaitun monggo saja ya, masola monggo saja, tetapi paling tidak sekering itu harusnya. Bagaimana orang makan terlalu ambiar begitu ya, kurang basah. Itu satu. Yang kemudian letas mentah itu juga terlalu banyak saya kira ya, karena dengan kondisi sate sebegitu besar, kemudian sambal kecombrangnya hanya segitu, enggak cocok juga sambal kecombrang pakai letas makannya. Ya, kalau sambal ulek mungkin oke, itu mungkin ya, jadi enggak kurang pas.
Kalau sekedar buat ngangkat presentasi mungkin oke, tetapi harapannya kan presentasi itu tetap mendukung makanan secara menyeluruh, ya itu ya. Siap. Itu dari saya. Kemudian ini mengenai puding, sausnya juga itu sepertinya jam bukan saus, ya. Karena teksturnya terlalu kental. Kemudian ada stak yang terlalu banyak di situ, ada pengental yang terlalu banyak di situ, sehingga bukan saus jadinya. Saus itu harus bergerak, dia harus cair, ya. Saya kira itu jam kurang pas buat saus. Itu aja sih dari saya. Siap, terima kasih. Dari pemenuhan gizi nanti biar Ibu yang Tanya dikit aja, itu selada itu fungsinya untuk garnish atau lalapan itu maksudnya? Garnish. Di sini untuk Oh, garnish ya. saja izin. Ya, bingung, lapar. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Kita beri tepuk tangan. Harjo Liquito dan selanjutnya RSA Akademik. Apakah ini juga menggunakan nama-nama bahasa Inggris? Jadi pasiennya nanti malah tambah sakit ya. Jadi susah ngomongnya kan gitu. Lodeh aja banyak ya gitu bahasanya gitu. Oke, silakan Rumah Sakit Akademik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami tim Nutri Hospita dari Rumah Sakit Akademik UGM akan mempresentasikan hasil plating dengan menu nasi telang daun katuk, ada sate lilit ikan kakap, rolade tahu dengan campuran wortel dan daun katuk, dan juga bobor, daun kelor, labu siam, dan labu kuning, dan juga wortel. Nah, di sini kami menggunakan nasi dengan campuran telang dan daun katuk. Seperti yang diketahui, telang itu memiliki sifat sebagai antioksidan, antidiabetik, antiinflamasi, dan juga melindungi jaringan hati. Antosianin dari bunga telang juga memberikan efek warna biru, ungu, violet, hingga merah. Dan antosianin juga bersifat sebagai antioksidan dan antibakteri pada bahan pangan. Warna yang dihasilkan pun juga sangat cantik sehingga bagus untuk dikombinasikan dengan beras putih. Begitupun dengan daun katuk yang kami gunakan juga sebagai campuran dalam beras untuk memberikan warna yang selaras. Lalu untuk lauk hewani kita menggunakan ikan kakap yang diolah menjadi sate lilit. Lalu untuk lauk nabatinya kita menggunakan rolade tahu dengan campuran wortel dan daun katuk. Dan sayurnya kita menggunakan daun kelor, labu siam, labu kuning, dan juga wortel. Daun kelor kita gunakan sebagai pengganti dari bayam. Daun kelor sendiri memiliki kandungan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan bayam sehingga dapat digunakan sebagai anti anemia. Kemudian untuk pengolahannya sendiri kita menghindari pengolahan dengan digoreng sehingga aman untuk dikonsumsi dari berbagai jenis diet. Untuk yang santannya sendiri kita tidak menggunakan santan kelapa tapi menggunakan fiber cream sehingga kandungan lemaknya lebih rendah dibandingkan santan kelapa dan aman untuk penderita diet jantung dan rendah kolesterol. Lalu untuk hasil nutri survei kami, kebutuhan kalorinya sekitar 560 kilokalori dalam satu kali makan sehingga memenuhi 30% dari kebutuhan kalori 1.700 kilokalori. Lalu ini kami menyediakan 2 set, ada yang menggunakan bento dan menggunakan piring. Yang menggunakan bento ini kita sajikan kepada pasien kelas 2 dan kelas 3, sedangkan yang piring ini kita sajikan kepada pasien dengan kelas 1 dan VIP. Seperti itu, terima kasih. Enggak, tidak. Untuk membedakan kelasnya saja. Iya. Cuman ini nggak ada bumbu atau saus khusus gitu untuk ini. Jadi kesannya tuh kering, plain. Oke. Atau gimana? Ini makannya dituang gini atau gimana maksudnya? Iya, makanya dituang semuanya. Oh gitu, dituang-tuang gitu ya? Oh. Ya ini juga saya kira pemilihan piringnya juga kurang tepat karena itemnya putih, kemudian piringnya putih. Barangkali kalau di situ ada aksen merah sedikit, mungkin saus, mungkin apa yang ada merah, agak karakternya akan naik ya, lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, dengan besaran piring ini malah kebalikannya, terlalu kecil kelihatan porsinya jadinya. Ya mungkin porsinya sudah benar segitu, tapi piringnya yang terlalu besar karena semua terpisah ya, terpisah. Jadi dekorasi bisa ditingkatkan lagi sedikit. Terlalu dominan putih dan hijau di situ. Jadi tidak ada aksen merah, merahnya kecil banget, tidak kelihatan.
Saya kira untuk menaikkan image supaya daya tarik mata itu lebih kuat, belum nyampe dan tadi disampaikan tidak ada saus. Ya satinya garing, di piring ini juga garing. Jadi mungkin maksudnya akan makan bareng-bareng lodehnya ya kali ya. Iya. Tapi dilihatnya sih terlalu gersang. Oke, makasih. Terima kasih. Bisa dikasihkan sebelahnya. Iya, dari Rumah Sakit Akademik UGM ya. Berlanjut di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Baik, terima kasih. Ini adalah produk yang kami presentasikan, menu diet TKTP untuk pasien kemo. Kami mengangkat konsep kontinental dan pasien kemo itu kan memang mual. Jadi kita menggunakan karbohidratnya itu kita menggunakan mashed sweet potatoes. Jadi kita combine potato dan ubi. Jadi rasa gurih dan manisnya dapat. Kemudian ada hewaninya adalah fried prawn cheese melted with sauteed vegetable. Jadi di sini kita menggunakan udang goreng karena pasien kemoterapi itu lebih suka yang digoreng ya karena untuk mengurangi mualnya. Ini kita kasih sentuhan agar lebih gurih itu keju mozzarella ya sedikit. Kemudian ada bayam untuk menambah biar tidak terlalu jadi enak. Kemudian kita menggunakan ini berry mayonnaise untuk udangnya. Jadi kita sajikan agar pasien-pasien kemo itu yang mual itu tetap mendapatkan ada freshnya. Kemudian ini sayurannya vegetable ini ada buncis, kemudian ada baby jagung ya baby corn, kemudian ada wortel itu kita sauteed. Kemudian untuk supnya sekalian untuk di dalamnya kita kasihkan untuk nabatinya yaitu kita menggunakan airwaten soup itu kacang polong ya. Jadi nabatinya sudah dalam bentuk sup sekalian. Jadi kita inovasi di situ. Kemudian kita tambahkan untuk fruit saladnya dan ini kita tetap masih mengangkat untuk yang segar-segar karena untuk mengampu pasien-pasien kemo yang lebih sering merasa mual. Untuk kalori yang kita sajikan ini ada 612 kalori, kemudian proteinnya 39,7 gram, kemudian lemaknya 22,5 gram, kemudian karbohidratnya 100 gram. Ini sudah memenuhi 30% kebutuhan untuk pasien kemo. Baik, dari sisi komposisi mungkin sudah cukup menarik dan kelengkapannya juga kombinasi kelengkapannya juga oke. Cuman saya melihat ada cooking method yang kurang tepat ya. Jadi ketika goreng rollnya ini ya, rollnya ini prawn ya, saya kira minyaknya terlalu kurang panas ya. Jadi masuk semua minyaknya kelihatan banget masuk minyaknya. Kemudian warnanya juga browningnya nggak pas ya, masih pucat tetapi udah berminyak banget. Itu dari sisi cooking metodenya yang kurang pas. Kemudian yang lain-lain saya kira ya sekali lagi tadi nama-nama menunya ini menyulitkan pasien ya. Saya kira orang sehat saja bingung juga pasti akan ini apa pasti akan begitu, apalagi orang sakit. Artinya kita harus memberikan kenyamanan terhadap pasien kan. Semudah mungkin mereka bisa memahami apa yang akan mereka nikmati. Jangan karena kita ingin keren, kemudian malah bebannya itu dilempar ke pasien. Itu urusanmu mikir, enggak begitu ya. Saya kira itu yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Silakan. Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bethesda. Jadi di sini kami membuat bento untuk anak-anak pasien kami. Sebenarnya ini menu-menu yang memang biasa kami masak di rumah sakit begitu. Hanya kemasannya karena untuk anak-anak kami buat untuk bento. Di sini kami untuk kalau hewaninya kami menggunakan ayam. Ayamnya ini kita campur dengan sayur, dengan wortel. Jadi biar anak-anak juga untuk asupan sayurnya ada begitu. Kemudian untuk nabatinya kita menggunakan tahu. Ini juga kita campur dengan sayur. Kemudian di sini untuk sayurnya kami menggunakan 2 jenis. Kami menyediakan 1 kuah, jadi untuk anak-anak yang memang harus makan dengan kuah nanti kami sediakan sendiri. Kemudian untuk sayurnya kami
berikan terpisah agar tidak mudah basi. Nah, di sini kami juga memberikan puding untuk tambahan protein dan seratnya. Jadi ini nanti untuk selingan, untuk makanan selingannya. Sasarannya kami untuk anak-anak yang memang membutuhkan energi protein yang tinggi untuk tumbuh kembang dan juga untuk menjaga imunitas selama masa pandemi seperti itu. Oke. Mungkin untuk anak kecil ada lucu-lucunya sih ini ya. Cuman yang ini yang mengkhawatirkan sih. Garnisnya tuh ya ini kalau dimakan anak-anak kasihan ini. Wortel mentah ya. Jadi ya kalau di blend warnanya nggak seperti ini. Jadi yang seperti ini bisa dihindari lah. Ada terlalu rame untuk kalau untuk anak-anak ini kurang oke. Ini sebenarnya gini, untuk garnish itu sesuatu yang aman untuk makanan, bisa dimakan. Kata bisa nggak wajib ya, bisa dimakan. Jadi saat ini untuk anak-anak, anak tersebut ngambil untuk dimakan pun nggak masalah. Nggak dimakan juga nggak apa-apa, yang penting aman dulu dan bisa dimakan. Masalah dimakan atau tidak ya terserah. Cuman kita harus bisa menyajikan sesuatu yang aman. Gini-gini kan, ini fungsinya apa coba di sini? Ya kan, hanya untuk ngisi kekosongan saja. Jadinya kan seperti itu. Dimakan nggak bisa, tapi disajikan. Terus ya penuh juga kalau dalam satu ini ya. Jadi kurang oke sih. Ini juga nggak ngerti ini ada rasanya apa enggak, kelihatannya nggak disote kayak hanya cuman di blend saja. Nggak ada kilauan dari apa ya, mungkin butternya atau apa. Jadi seolah-olah pucet. Jadi ini dengan ini hampir nggak ada bedanya. Gitu. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ya, saya kira cukup tadi sudah diberi masukan sama Chef Anton, yang saya kira sama, jadi hati-hati meletakkan garnish karena ini untuk buat anak-anak masalahnya ya. Jangan sampai ketika dia sudah melihat karena lucu-lucu begitu mereka tertarik untuk makan, yang pertama diambil garnishnya yang dimakan. Pahit mah atau keras mah akhirnya malah jadi makan. Karena ada wortel mentah di situ, ada parsley mentah ya. Nah itu yang perlu hati-hati, niatnya untuk menarik tetapi kemudian ada poin yang membuat kalau sedikit kurang memperhatikan justru menurunkan lagi niat makan si anak. Saya kira itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari RSUPK Muhammadiyah Bantul. Ini ceritanya makanan untuk anak usia 4-6 tahun yang biasanya kita sajikan di rumah sakit kami. Ini menunya simpel sih Chef, karena biasanya ini yang menu favorit anak-anak. Kalau biasanya dikasih ini sisanya sedikit gitu ya. Jadi ini dari nasi, kemudian ayam katsu, kemudian yang ini rolade tahu kukus ya, yang ini pakai minyak goreng. Kalau yang rolade tahunya tidak, telurnya hanya dijajar pakai teflon aja untuk ngejar biar kalorinya tidak terlalu tinggi. Kemudian ini capcay ya. Kami usahakan untuk garnishnya memang ini sudah kami blending ya. Ada lobak, ada wortel, ada brokoli. Ini untuk kita blending dengan kita campur air garam sedikit, jadi mungkin sudah ada rasa asinnya sedikit. Kemudian untuk jusnya ini jus mangga. Kemudian untuk pudingnya ini puding marmer. Nah, kemarin kita berorientasinya lebih banyak ke kalori ya, untuk porsi sama kalori anak saja. Jadi untuk kalorinya, untuk kalori total ini untuk menu makan siang. Jadi untuk kalori totalnya 531. Ya, intinya mendekati jadi sepertiga dari kebutuhan anak 4-6 tahun ya. Biasanya di AG sekitar 550 gitu ya. Kemudian untuk proteinnya ini 16,6 gram. Kemudian di AG main kami lihat sekitar 28-35, jadi masih masuk untuk ininya. Kemudian untuk kebutuhan untuk lemaknya ini kadarnya 22 gram. Ya, ini kemarin ketika kita cek di AG untuk 4-6 tahun sekitar 60 gram minyak. Kemudian untuk karbohidratnya 111 ya. Nah, kemudian kenapa kita pilih snacknya puding? Karena biasanya anak relatif suka dengan puding dan kebetulan ini kalorinya nggak terlalu tinggi karena hanya puding sama sedikit roti tawar itu blender, kemudian diberikan fla coklat untuk hiasan marmernya saja. Oke, saya sedikit kasih masukan.
Dari sini berarti ya. Oh, dari yang ringan dulu ya. Kurang pas, ini ada daun mint di jus ini. Jadi bikin seseorang yang mau minum harus ngambil daun ini untuk dibuang. Jadi ambil dulu dibuang baru minum atau disedotkan ya. Kurang pas lah, intinya ini kurang pas di sini. Kemudian sesuatu yang panas, untuk sesuatu yang panas, contohnya capcay ini kan, capcay ini sayuran panas, bawahnya dikasih daun selada itu enggak pas. Daun selada pun akan rusak. Dan sudah jelas ini banyak mengandung daun kan ya. Kenapa garnisnya masih daun kan gitu. Tuh. Kemudian di sini, ini enggak ngerti mana sayurannya untuk main dish-nya yang untuk harus dimakan dan mana yang dipakai untuk garnish tuh enggak jelas konsepnya. Mungkin ini yang sayurannya mungkin ya. Ya kan sayurannya yang mateng kan ini. Terus ini yang garnisnya. Tapi kan kalau gini tuh ruwet gitu ya. Jadi sama, ini tadi harusnya digoreng panas apa segala macam, bawahnya dikasih daun selada. Kalau benar-benar panas, karena ini tadi kan nggak panas ya, tapi kalau dalam kondisi benar-benar panas, malah akan merusak penampilan dengan rusaknya daun selada yang terkena panas. Daun selada terkena panas itu akan rusak, warnanya akan menghitam, layu, dan nggak bagus dilihat. Jadi akan bertolak belakang dengan konsep awalnya untuk menggarnis, akhirnya malah akan merusak pemandangan saja. Karena sesuatu yang panas itu akan merusak daun. Jadi yang gini-gini, nah ini juga kayak nggak ada rasanya, hanya direbus saja kan ya. Ini, nggak ngerti konsepnya seperti apa, jadi malah jadinya ruwet. Itu masukan dari saya. Oke, makasih. Bisa diberikan alasan ya kenapa memilih puding roti, ya puding roti mungkin ya kalau saya boleh bilang. Terus kemudian dengan porsi yang sedemikian besar untuk anak umur 4 sampai 6 tahun. Ya. Terima kasih Bu. Kemarin kita milih untuk puding roti karena mungkin ini aja nggih. Kita kemarin pas plating itu kebetulan harus bawa dari rumah sakit semua. Kebetulan kalau pakai puding biasa kan mungkin perkiraan kami karena jauh gitu, jadi kan mencair. Jadinya kita blend dengan roti biar agak teksturnya agak padat aja, biar tetap bagus sampai ini. Baik, ya porsinya memang secara total kebesaran buat anak-anak ya. Pudingnya gede banget, kemudian ada pengulangan-pengulangan di sini sudah ada, di sini sudah ada brokoli, di sini ada brokoli lagi, di sini ada wortel, di sini ada wortel lagi. Artinya kalau sudah mau menampilkan ini, di sini harus pilih sayur-sayur yang berbeda. Ya sebagai garnish oke, kemudian dilihat bagus, tetapi tidak ada pengulangan. Ya ini seolah-olah kan memindahkan sayurnya ini ke sini saja kan. Itu kurang lebih itu sih. Variasi dari bahan itu kurang pas karena banyak pengulangan saja. Baik, terima kasih. Langsung saja. Selamat sore kepada Dewan Juri dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Kami dari Rumah Sakit Panti Rapih, nama saya Dina. Di samping saya ini ada Mbak Kristi dan Bu Dani. Kami akan mempresentasikan menu yang biasa kami sajikan di Rumah Sakit Panti Rapih untuk menu pasien catering diet Mediterania. Nah, menu diet catering Mediterania ini merupakan salah satu menu unggulan di catering kami dan perbedaan dari menu Mediterania ini dibandingkan dengan menu standar rumah sakit adalah penggunaan minyak zaitun dalam proses pengolahan dan kombinasi untuk karbohidrat yang lebih bervariasi. Begitu. Nah, untuk diet ini itu direkomendasikan untuk diet rendah kalori, diet gizi seimbang, diet rendah lemak dan kolesterol terbatas, serta diet diabetes mellitus tanpa komplikasi. Tentunya diet ini akan lebih bermanfaat ketika pasien mengkonsumsi itu dengan secara penuh kesadaran ya, atau secara mindful eating begitu. Nah, kemudian dalam satu sajian di sini, pemenuhan gizinya adalah kurang lebih sekitar 30% dari dari kebutuhan pasien dengan asumsi kurang lebih
kebutuhan kalori hariannya sekitar 1.500 kilokalori dalam satu hari, begitu. Nah, ini adalah menu sate lilit dengan nasi jagung yang disajikan dengan urap sayur dan sup. Begitu. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Ya, mungkin dari beberapa Chef Made dan Chef Anton, atau mungkin dari Bu Retno mau menyampaikan? Baik, terima kasih. Komposisi menu saya kira sudah komplit ya, artinya sudah sangat bervariasi. Kemudian dari presentasi dilihat juga masih nyaman ya, karena piring memang kecil tetapi karena dipecah-pecah sehingga masih nyaman untuk bisa dilihat. Yang cukup menurut saya, Bu Retno mungkin yang lebih tahu nanti, antara keseimbangan nasi dengan sate itu terlalu besar saya kira satenya ya dibanding dengan karbohidrat yang ada. Apakah karbohidratnya yang kekecilan atau lauknya yang kebesaran, ini mungkin Bu Retno nanti yang lebih tahu. Saya kira itu saja yang cukup mengganggu dari saya, karena kemudian sayur dengan nasi juga lebih gede sayurnya juga ya. Nah, apakah di sini memang ada memang niatnya untuk mengurangi karbohidrat ya, apa bagaimana, mungkin nanti dijelaskan lebih detail ya. Yang lain-lain saya kira sudah cukup baik, cukup seimbang, dan sudah berani menggunakan bahasa aslinya saja ya. Jadi barang lokal, bahan lokal, digunakan nama lokal untuk mengangkat secara utuh dari makanan kita. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Ya, jadi kalau mungkin saya menambahkan aja, memberikan gambaran sebetulnya sama dengan yang lain. Jadi kalau prinsipnya dia memang rendah kalori, memang mengurangi karbohidrat. Hanya mungkin kesannya jadi gede banget. Ya memang betul sebetulnya proteinnya tetap tinggi ya, artinya proteinnya banyak gitu. Tapi mungkin pengaturannya ya, sehingga kesannya jadi gede banget gitu, kayaknya nggak kebayang dia makan. Walaupun saya tahu secara prinsip memang seperti itu ya. Mungkin itu, Chef ya. Terima kasih. Mungkin biar nggak kelihatan penuh itu piringnya kurang besar ya. Jadi diameter paling enggak ya 2x29 30. Ini tuh di bawah diameter 26 kalau nggak salah. Jadi 24. Nah, 24 itu belum dinner plate sebenarnya. Ya pokoknya kategori dinner plate lah. Ya, oke, makasih. 26 produk dinner plate paling kecil itu 26. Tapi kalau untuk presentasi plating biar bagus ya yang ambil yang besar 29 30. Nah itu. Tapi piringnya gede, isinya penuh. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Iya, sudah bergeser ke saudaranya. Iya, Pantira PB ya. Kayak TKA dan TKB. Iya. Mana Pantira P, tepuk tangannya? Oh, hampir seluruh tenaga kesehatan kesini semua ya. Ya, selamat sore Dewan Juri. Perkenalkan kami dari Pantira PB, saya Sinta dan ini teman saya Mbak Siska dan Mbak Silvi. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan menu kami yang berjudul Vegetable Salad with Peanut Sauce. Kenapa kami menggunakan namanya gado-gado aja, kenapa pakai namanya pakai bahasa Inggris? Karena kita mengacu pada health tourism ya, di mana untuk pasiennya itu tidak hanya turis domestik tapi juga turis asing ya. Gitu. Terus kenapa kami juga memilih untuk menu gado-gado ini? Karena gado-gado itu udah sangat familiar dan itu juga bisa diterima di berbagai kalangan begitu. Nah, untuk komponen dari menu yang kami sajikan ini, untuk karbohidratnya kami menggunakan kentang, kemudian untuk protein hewaninya ada telur, protein nabatinya ada tahu dan tempe, kemudian untuk sayur-sayurnya di sini ada wortel, toge, caisim, pocoy, kacang panjang, sama timun gitu. Untuk tujuan dietnya ini bisa diterapkan untuk pasien dengan diet gizi seimbang, bisa juga dengan diet diabetes tanpa komplikasi, bisa juga diterapkan untuk diet rendah kalori. Di sini untuk tambahan saja, kalau untuk saus kacang yang kami gunakan ini tidak digoreng menggunakan minyak ya, Chef dan Bu.
kami menggunakan sangrai. Kemudian untuk waktu memblendernya kami juga menggunakan minyak zaitun gitu. Dan untuk sayur-sayurannya kami cenderung dikukus, jadi zat gizinya tidak rusak dan tidak hilang selama proses pemasakan. Ya, kemudian untuk nilai gizinya sendiri, di sini untuk menu yang kami sajikan memenuhi 30% dari total kalori 1.700, di mana 30% ini adalah proporsi yang tepat untuk makan siang. Begitu kurang lebih. Oh ya, untuk jusnya sendiri ini ada jus buah naga dan mangga, tidak pakai gula ini tapi pakai madu gitu. Ya, dan chia seed. Gitu. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini sekilas kelihatan gado-gado ya. Memang gado-gado. Memang gado-gado ya. Kalau ngomong vegetable salad, orang akan kebayang vegetable salad. Ya, jadi bukan gado-gado bayangannya. Karena vegetable salad itu udah standar kalau kita di tourism ya, di dunia pariwisata, di hotel begitu. Vegetable salad itu ada sendiri. Ya, jadi kalau ini dipaksakan namanya menjadi vegetable salad kurang pas. Dengan alasan tadi karena tamu kita juga ada orang asing, namanya tidak bisa diterjemahkan. Tapi nanti diisi description bahasa Inggris. Dijelaskan dengan bahasa Inggris, nama jangan diterjemahkan ya. Dewi tidak bisa diterjemahkan jadi second, tidak bisa. Dewi tetap Dewi begitu ya. Jadi nanti penjelasannya yang bahasa Inggrisnya yang bilang bahwa ini adalah bla 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 dengan bahasa Inggris. Tapi namanya tetap gado-gado is gado-gado. Saya kira begitu supaya menjadi tidak confuse karena kalau kebayang vegetable salad bayangannya tidak akan gado-gado keluar. Pasti vegetable salad seperti di hotel, ada vinaigrette, ada blanching carrot, blanching string bean kan begitu ya di kebayangannya. Oleh karena itu di sisi nama saya kira terlalu maksa karena kebutuhan pasien tadi orang bule tadi ya. Namanya tetap saja harus gado-gado tetapi nanti diisi description yang dengan bahasa Inggris dijelaskan. Saya kira itu satu. Yang kedua kalau makan gado-gado kan mesti nanti dicampur ya semua ya. Saya kira jumlah sayuran dengan jumlah saus yang ada nggak cukup. Kalau kita lihat ini misalnya kalau kita aduk ini bongkar pasti akan garing banget. Kurang banyak ya, kurang seimbang sausnya. Tapi kalau keseimbangan gizi barangkali nanti Bu Retno yang akan memberikan komentar. Saya dilihat dari kenyamanan orang makan, kemudian presentasi dan pemahaman menu yang kita tampilkan. Karena dengan vegetable salad orang bayangannya salad gitu kan. Jadi nggak akan ngebayangin gado-gado. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, kalau dari saya beberapa sedikit masukan, tetap terlihatan terlalu penuh. Walaupun piringnya sudah bagus, sudah ukurannya diameternya sudah pas, ditukar ya mungkin platingnya itu bagus, piringnya kekecilan, ini piringnya bagus, agak kurang. Karena mungkin terlalu penuh untuk ngejar supaya sausnya itu bisa di sini. Sebenarnya sausnya dipisah itu boleh. Banyak dijual saus but yang lebih gede. Kalau saus dish kan terlalu kecil, kalau saus but itu gede. Ya itu untuk jenis makanan yang menggunakan saus lebih banyak. Itu bisa dipisah. Akan lebih bagus seperti itu, kemudian ini bisa lebih maksimal lagi. Kemudian nggak harus, ini kan konsepnya dibikin balance. Kalau sini ada, sini harus ada. Kalau sini dua, sini harus dua. Malah akhirnya penuhnya di situ. Jadi ini keseimbangan ini. Sini dengan sini harus sama, sini dengan sini. Ini harus ada tahu 3 di kiri, berarti kanan tahunya juga 3. Di sebelah sini ada tempenya 4, sini juga harus ada tempenya 4. Jadi akhirnya itu malah bikin penuh. Nggak ngerti pasien dengan segini porsi itu habis apa enggak saya nggak ngerti ya. Cuman ini saya melihat secara estetika saja. Itu satu. Yang kedua akan merepotkan juga dengan menggunakan karaf, ini namanya kan karaf ya. Gelas ini gelas karaf, masukin daun dalamnya situ. Ada daun yang dimasukkan ke situ, yang notabene itu enggak bisa dimakan atau mungkin diminum atau enggak bisa tersedot kalau menggunakan straw. Karena ini disiapin straw kan, masuk ke situ. Akhirnya akan menyulitkan. Padahal ini fungsinya untuk garnish tapi malah enggak menambah keindahan. Jadi orang ini malah akan ribet nanti ngambil untuk membuang ini. Akhirnya ya sayang sekali. Kalau sekilas gini bagus loh, warnanya bagus. Cuman daun itu yang merusak malahan, yang bikin
bikin ribet nantinya. Karena kalau dituang juga pasti akan ikut, akan repot, diminum gini juga nanti masuk ke mulut, akhirnya dicudek-cudek ya bahasanya ya. Gitu, malah bikin rumit. Itu sih. Makasih. Iya. Mungkin ada Bu Retno? Ya, tambahan sedikit aja kalau tadi Anda mengatakan bisa juga untuk di DM misalkan harus dipertimbangkan lagi karena kan Anda sausnya sudah menggunakan kacang. Ya, jadi hitung lagi komposisi apakah sudah benar dengan porsi tempe segitu, tahu segitu, kemudian masih ada lagi saus kacangnya gitu ya. Dan juga harus dipikirkan gitu apakah ketika itu disajikan gitu akan menarik untuk dimakan ketika porsinya udah kelihatan gede itu. Jadi pasiennya udah merasa kenyang dulu. Walaupun saya tahu mungkin tadi dikatakan Chef Anton Anda berusaha untuk keseimbangan kanan kiri gitu ya. Padahal sebetulnya kita kembali juga plating ini memang seni tetapi secara prinsip gizi juga harus diperhitungkan. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Iya, mungkin karena dia banyak, itu karena bagus juga loh ya, Chef. Karena biar pasien bisa berbagi sama keluarga, ya kan? Jadi ngirit gitu kan. Oke, teman-teman semuanya seluruh rumah sakit, mana tepuk tangannya? Woi! Iya, mana ini supporternya? Iya, nanti dapat door prize ya, supporter yang terbanyak akan mendapatkan door prize deh dari panitia. Saya akan mengabsen Rumah Sakit Islam PDHI. Mana supporternya? Mana? PDHI. Iya, 2.000 yang datang ya. Oke, silakan saya duduk dulu. Rumah Sakit JIH. Oh, lumayan ya. 5 miliar, oke. Rumah Sakit Sakinah Hidaman, yuk mana? 20.000. Oke, Rumah Sakit RSUD Kota. Lah komeng siji. Direkture, bukan kan? Ya, karena saya kenal direkturnya ya. Oke, RSKIA Sadewa. Oh, peserta netro. Mesane ya. Oke, nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. RSUD Prambanan. Oh, lumayan ya. Oke. Rumah Sakit Condong Catur. Oh, ada yel-yelnya. Go, 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 go. Oke. Kayaknya kalian masih kalah ya. Masih kalah. Sebentar lagi saya sebutkan langsung tuh banyak semua supporternya ya. Oke, Harjo Lukito. Oh kan. Dibilangin tadi Mas Unang itu telepon sama saya kayaknya rumah sakit kosong hari ini. Ya kan, pasiennya pada nggak makan. Semuanya ahli gizinya kesini semua kan. Ya oke, tepuk tangan dong buat Harjo Lukito. Iya. Rumah Sakit RSA Akademi UGM. Wow, ada juga ya. Di belakang juga masih ada ya. Begitu, pentolannya mesti Mbak Nenggih ya. Sama Dokter Ade ya. Oke, Rumah Sakit Sarjito. Oh, hampir semua panitia ini Sarjito, yo menang kamu, ya kan? Oke, Rumah Sakit Bethesda. Ora apa-apa, Sidre ya, semangat. Nanti Asri, Mbak Asri kok tepuk tangan. Oke, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Mana? Oke, 2.000 ya. Oke, Wahyu kenapa kamu gak tepuk-tepuk tangan? Iya, oke. Rumah Sakit Panti Rape. Iya. Kayaknya Bangsal Karolus tutup ya. Ya kan, semuanya pada kesini tuh kan. Ya, dokter-dokternya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Tadi sudah mendapat masukan dari chef ya. Sekarang ada door prize buat Bapak dan Ibu semuanya. Saya memandang semua juri ini memiliki khasnya masing-masing. Dan sama ya kayak di televisi atau di ini seperti chef-chef yang lain. Bisa menyebutkan kalau Chef Made kayak mirip siapa.
Nah kalau nanti kan, nanti pokoknya ngacung dulu maju ke depan ya kan. Chef Anton kayak apa dan Bu Retno kayak apa ya kan. Oke, ada yang bisa, yang mau maju? Yo silakan sini. Ya, pokoknya hari ini bertaburan seluruh door prize ya. Ada kulkas 2 pintu ya, hari ini akan kita berikan buat teman-teman ya, kulkas 2 pintu. Tapi sementara pintunya pakai horden ya. Oke, ya silakan disebutkan siapa. Chef Made ini mirip Chef Juna versi Balinya. Oke, terus. Chef Anton? Kalau Chef Anton ini mirip kalau di Master Chef atau gimana? Iya, terserah mau di Master Chef boleh, mau di H&M juga boleh, mau di Uniqlo juga boleh, atau di Converse juga boleh, atau Frank & Co. Kalau miripnya saya nggak tahu mirip siapa, Iya. tapi kalau untuk dalam penilaian Chef Anthony mirip sama Chef Marinka. Oh, Chef Marinka. Ya, kalau untuk dalam penilaian ya. Ya dalam penilaian ya, begitu. Karena Enggak beliau diucek-ucek kritis, ya. Ya kritis banget dari lihat saus aja kritis. Itu kan Chef Marinka sukanya ini apa gitu. Ini apa? Iya, oke. Kalau Bu Retno, bener tak kasih kulkas deh ya. Ayo, siapa? Kalau Bu Retno tuh mirip untuk Siapa? garam. Mungkin karena dilihat dari face-nya tegas. Iya. Ada Chef Junanya, ada Chef Arnoldnya mungkin ya. Oke, itu aja. Ya, oke terima kasih ya. Nanti kulkasnya menyusul ya. Ya, 2 pintu horden ya pintunya. Ya, Chef Juna, 1 Chef Marinka, begitu. Kalau saya menyampaikan Bu Retno ini mirip Bu Siska Switomo. Iya Pak ya? Ya, alhamdulillah berarti tiga orang loh ya yang memang sudah pada ahlinya untuk menilai seluruh makanan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya nanti hasilnya apapun beliau sudah ahlinya ya kan. Tidak ada memihak ke Pantirape, tidak ada memihak ke Sarjito, tidak ada memihak ke PDAI dan sebagainya. Bu Siska Switomo, tepuk tangan buat Bu Siska Switomo. Ya, Chef Marinka. Oh, sama Chef Juna. Iya, oke. Sedikit sebelum nanti kita close acara pada sore hari ini dalam penilaian. Tapi tentunya sayang ya kalau chef-chef semuanya yang ada di sini kemudian tidak memberikan tip dan triksnya di dalam plating, begitu ya. Karena kita juga ada health tourism, begitu ya. Kayak tadi Pantirape, ya karena ini harus ada vegetable salad with peanut, saus bla 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 begitu. Tapi kekebaan gitu ya. Nah itu apa nih gitu. Nah monggo bisa dari mana Chef Anton dulu? Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore para peserta kompetisi. Sedikit dari hasil tadi kita muter, kita menilai. Ada beberapa yang bisa menjadi acuan ke depannya nanti buat teman-teman plating supaya bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, bicara masalah makanan, makanan itu sebelum dimakan memang seharusnya itu indah dilihatnya, menarik untuk dilihat. Makanya ada istilahnya presentasi plating. Apa saja yang harus ada untuk presentasi plating ini? Jadi yang pertama adalah masalah perpaduan warna itu penting. Perpaduan warna supaya menarik. Jadi kita harus bisa memberikan warna pada makanan kita supaya terlihat lebih indah, lebih menarik. Bukan berarti harus menggunakan pewarna, tapi dalam hal ini adalah perpaduan bahan-bahan yang digunakan supaya terlihat warnanya itu menarik. Sebagai contohnya misalkan sayuran. Dalam beberapa saya muter banyak yang menggunakan capcay. Itu kan capcay banyak sekali bahan yang bisa dipakai. Kalau capcay itu kan sebenarnya 10 macam sayuran ya. Tinggal dipilih saja.
sayuran mana saja yang sekiranya nanti saat disajikan ini mempunyai warna-warna yang indah untuk dilihat dan menarik. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya kita ini melakukan proses memasak. Jangan sampai bahannya sudah bagus, sudah dipilih, warnanya sudah berbagai macam jenis warna, tapi cooking metodenya salah, terjadi misalkan overcook, sama saja. Ada juga yang tadi ya, ada yang overcook, harusnya sudah bagus, ternyata overcook, akhirnya jelek juga dilihatnya. Itu, jadi cooking method juga berpengaruh. Kemudian ada lagi, apa saja yang bisa mempengaruhi keindahan, yaitu penggunaan saus. Tapi penggunaan saus ini juga jangan sampai merubah fungsinya. Teman-teman di sini ada yang menggunakan saus untuk garnish, tapi lupa fungsi untuk saus itu untuk apa. Saus itu kan memberikan rasa. Kalau hanya untuk keindahan saja, untuk rasa tidak diperhatikan, akhirnya ya saus yang ada di piring Anda itu tadi tidak cukup untuk menikmati hidangan yang sudah ada, yang sudah ditata di atas piring tersebut. Jadi nanti akhirnya ya rasanya kemana, karena sausnya nggak ada kan akhirnya rasanya kemana. Kata lainnya sausnya kemana, karena nggak ada sausnya. Jadi terus rasanya hambar, karena yang membuat rasa itu kan saus atau bumbu ya. Atau bumbu. Jadi perlu diperhatikan itu masalah saus, cooking method, kemudian pemilihan bahan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah garnish itu sangat penting karena garnish ini menambah keindahan di luar bahan utama. Jadi garnish ini lebih ke adisional atau tambahan. Tapi kita harus pandai-pandai memilih garnish. Apa saja yang boleh dipakai untuk garnish? Yang boleh dipakai untuk garnish adalah bahan yang sekiranya aman untuk makanan, itu yang pertama. Kemudian tidak mengkontaminasi rasa dari menu yang ada di piring tersebut. Jangan sampai garnish ini mengerusak rasa. Contohnya apa? Misalkan menggunakan garnish dari sesuatu yang dibikin manis atau dibikin acar. Misalkan ya, kan bisa saja kan garnish biasanya supaya awet itu kan dimaniskan atau dibikin acar supaya awet, bisa dipakai terus. Tapi jangan sampai itu merusak rasa. Misalkan menunya rasanya gurih, kena garnish itu nantinya jadi manis atau merusak rasa. Jadi jangan sampai garnish ini merusak rasa. Kemudian ada lagi peletakan garnish. Saya melihat ada beberapa yang istilahnya sudah overlap ya istilahnya, keluar dari piring. Itu enggak boleh. Menggunakan contohnya yang paling sering digunakan dan paling sering terjadi. Yang paling sering digunakan adalah menggunakan daun selada. Siapa sih yang enggak kenal daun selada dan siapa yang enggak menggunakan daun selada untuk garnish? Banyak sekali di luaran sana yang menggunakan daun selada untuk garnish. Tapi kesalahannya menggunakan daun selada ini sampai keluar dari piring, bahkan sampai menyentuh meja, itu yang nggak boleh. Karena hygiene sanitasi juga harus diperhatikan dalam penggunaan garnish tersebut. Kemudian sebenarnya banyak sekali bermunculan bahan-bahan untuk garnish. Misalkan daun selada, tomat, timun itu sudah biasa lah. Kita jajan di warung tenda pinggir jalan, misalkan nasi goreng pasti daun selada, timun sama tomat. Ada bonusnya acar gitu, sudah biasa di mana-mana gitu. Padahal sekarang bermunculan bahan-bahan yang bisa dipakai untuk garnish. Misalkan tadi seperti kelompok 2 dari Rumah Sakit JIH, dia menggunakan edible flower. Edible flower ini banyak digunakan sekarang untuk garnish karena dia aman untuk makanan dan bisa dimakan. Jadi bunga yang dia pakai itu jenis fancy kalau nggak salah itu bisa dimakan. Cuman ya jangan terlalu banyak ngasihnya juga. Jadi sudah bagus, kalau berlebihan akhirnya malah merusak. Terus makanannya kan ketutup gitu loh. Jadi ya secukupnya saja gitu ya. Kalau terlalu banyak terus akhirnya kayak menampilkan edible flowernya, jadi kayak taman gitu banyak bunga-bunga yang enggak harus over seperti itu. Tapi sebenarnya sudah memberikan contoh ini loh. Ada jenis bunga yang
bisa dipakai untuk garnish makanan dan aman untuk makanan. Ya, hanya masalah komposisinya saja jangan berlebihan. Jadi malah seolah-olah kayak salad bunga nanti jadinya. Gitu, itu perlu diperhatikan. Kemudian ada tadi yang saya kasih masukan juga, menggunakan daun selada untuk makanan panas. Itu malah akhirnya kan merusak. Daun selada ini kalau kena panas kan langsung rusak, langsung menghitam, langsung layu. Padahal awalnya kan kepengennya untuk memperindah makanannya, untuk memperindah menunya. Tapi akhirnya malah merusak karena tidak pas, pemakannya tidak pas. Jadi gitu. Kemudian ada juga yang over garnish, malah bingung ini bahan utama yang ditampilkan tuh apa, isinya garnish semua. Entah dari wortel, ada timun, ada kulit tomat, kemudian ada beberapa daun-daunan disesel-sesel ke enggak karu-karuan. Akhirnya ini malah kayak garnish-garnish toh. Bahan utamanya malah ketutup. Jadi itu juga perlu diperhatikan untuk penggunaan garnish. Kemudian penggunaan piring. Penggunaan piring bisa dipadukan dengan jenis menunya dulu. Misalkan tadi yang di awal saya sampaikan bisa menggunakan bahan-bahan di mana bahan tersebut bisa memunculkan warna yang indah. Tapi ada banyak sekali makanan yang memang sudah aslinya warnanya enggak bagus. Warnanya kurang menarik itu banyak sekali. Dan itu enggak terus harus kita tinggalkan kalau memang itu sesuatu yang favorit. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bisa mencari piringnya yang bisa akhirnya berkolaborasi dengan menu kita yang tadinya kurang menarik. Jadi warna piring ini kan sekarang sudah bermacam-macam. Jadi kalau zaman dulu piring ya putih-putih aja kan gitu. Kalau sekarang berbagai macam jenis piring dengan berbagai macam warna yang bisa mendukung penampilan makanan. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kayak tadi yang biasanya selada timun tomat, sekarang ada yang menggunakan edible flowers. Kemudian ada lagi loh sebenarnya yang sekarang muncul itu microgreen. Microgreen ini juga sering dipakai, itu juga aman karena dia beberapa jenis sayuran yang masih kecambah, yang masih kecil itu dipakai untuk garnish. Apa saja yang bisa dipakai di situ banyak sekali macamnya, searching, yuk belajar. Jadi ada lagi yang menggunakan gold ya atau emas. Sekarang sudah banyak yang menggunakan emas, tapi itu kan kalau untuk restoran ya itu harus dipertimbangkan harga jualnya. Karena garnishnya ini enggak yang murah, benar-benar emas yang memang aman sih untuk makanan. Jadi itu perkembangan zaman seperti itu. Bahkan ada istilah sekarang muncul gastronomi molekuler, macam-macam. Keluar asap-asapnya lah apa segala macam itu masuknya di gastronomi molekuler. Jadi menggabungkan ilmu-ilmu kimia dengan ilmu kuliner, gastronomi molekuler jadinya. Jadi misalkan saus itu harusnya standarnya liquid, itu bisa dibikin kayak cendol bulutan-bulutan atau dibikin kayak pasta. Nah itu masuknya di gastronomi molekuler. Fungsinya apa? Hanya untuk keindahan sebenarnya, hanya untuk keindahan. Cuman konsepnya berbeda, memang berbeda konsepnya dengan normalnya, dengan gastronomi molekuler ini konsepnya berbeda. Oke, apalagi yang harus diperhatikan untuk menggarnish atau untuk memperindah masakan adalah komposisi. Yang terakhir menurut saya komposisi. Jadi jangan sampai komposisi ini akhirnya malah merusak. Jadi terlalu banyak, terlalu berlebihan, ini akhirnya malah merusak. Kemudian keinginan untuk memunculkan semua di atas piring, harus tertuang semua di situ. Nah, ini malah sebenarnya malah merusak. Kalau memang tidak memungkinkan sausnya dituang di piring karena mungkin takut tumpah kemana-mana, ya sudah banyak disediakan yang namanya saus booth. Di situ bisa untuk tempat menyajikan saus. Jadi oke ini sausnya kalau dituang di piring kok akhirnya tumpah kemana-mana. Oke sausnya saya bikin kental ya. Akhirnya kan fungsi dari saus ini berubah nantinya. Ada yang dibikin seperti apa tadi ya, seperti mesh, ya seperti gel gitu ya. Jadi malah merusak hakikat utamanya ya, hakikat awalnya akan lari. Jadi baiknya memang
Kalau saus tidak memungkinkan dituang ya sudah kasihkan di saus but. Jadi itu beberapa yang saya bisa sharing ke teman-teman supaya nanti dengan adanya beberapa tips dari saya, dari teman Chef Made ini juga, dari Ibu, nanti supaya bisa kedepannya bisa memberikan tampilan yang lebih bagus dan tetap enak dimakan dan enak dipandang. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Oke, Chef. Baik, terima kasih. Tadi Chef Anton sudah memberikan banyak tips tentang bagaimana melakukan plating yang baik. Hal lain juga mungkin nambahin sedikit lagi. Hal lain jadi membuat keindahan makanan itu jangan sampai menggeser hakikat daripada makanan itu sendiri. Nikmat dan sehat, ya, nikmat dan sehat. Ketika kita melakukan plating terlalu panjang waktunya atau terlalu crowded, sehingga itu akan memberikan kesempatan bakteri untuk berkembang biak. Karena bakteri berkembang biak itu butuh waktu, ya. Ada waktu, ada temperatur, ada kelembaban, kan begitu. Jadi kecepatan itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian karena kita mengejar keindahan makanan, kemudian temperatur makanan kita menjadi turun. Ya, sehingga memberikan kesempatan bakteri untuk berkembang biak, padahal makanan ini akan dikonsumsi oleh orang yang sedang tidak sehat, yang cukup riskan secara antibodi, mereka sangat lemah. Oleh karena itu hakikat makanannya adalah makanan harus tetap sehat, nikmat dan sehat. Hindarkan makanan ada di suhu ruang, ya, yang kita sebut dengan food danger zone. Antara 4 sampai 60 derajat itu harus dihindarkan mereka sehingga makanan kita benar-benar sehat. Tidak cuma nikmat tetapi juga sehat terhadap si yang akan mengkonsumsi. Itu satu. Yang kedua, hal lain, penataan makanan yang terlalu tinggi juga harus dipertimbangkan karena bagaimana nanti kita akan mendelivery makanan itu melalui lorong-lorong yang juga di situ akan banyak sekali ada bakteri, ada kuman di udara itu, ya, sehingga harus tercover kan. Sehingga kalau kita menata makanan terlalu tinggi hanya karena mengejar keindahan, maka nanti makanan itu tidak bisa di-cover. Sehingga itu juga akan dalam perjalanan itu sangat mungkin akan kemasukan kuman, bakteri atau virus. Oleh karena itu juga menjadi pertimbangan. Hanya menambahkan sedikit saja, karena tadi Chef Anton sudah mengulas panjang tentang bagaimana tips-tips melakukan plating, tapi ada 2 hal ini yang mungkin saya dapat tambahkan. Saya kira itu, terima kasih, cukup dari situ saja. Terima kasih Mbaknya tadi, mudah-mudahan Mbaknya sehat, ya. Mungkin dilihat dari Yugoslavia, mungkin jadi mirip Juna. Baik, terima kasih. Oke, Chef Made. Mungkin terakhir dari Bu Retno, memandang sebagai nutrition, ahli gizi. Ya, saya ingin mengingatkan aja ke teman-teman. Jadi kalau jujur saya bilang semuanya bagus-bagus gitu ya. Tapi mungkin ada unsur yang terlupakan karena sudah konsennya ke plating itu adalah seni gitu. Sehingga teman-teman tidak membayangkan gitu. Seandainya saya harus menyajikan itu dalam jumlah yang banyak, kemudian ketika itu tampil kelihatan gede banget, kira-kira nafsu makan pasien jadi turun enggak? Itu tantangan buat kita. Jadi dari sisi seni, oke, kita belajar banyak, ya, kita belajar banyak. Kemudian harus kita combine dengan bagaimana diet itu masih tetap bisa diterima dengan pasien. Jadi ini ajang belajar yang luar biasa. Terima kasih sekali kepada Persi DIY dan mudah-mudahan nanti ke depan ada lomba lagi dan lebih banyak teman-teman yang berminat untuk itu. Saya kira itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Retno, Chef Anton dan Chef Made. Bapak dan Ibu semuanya, plating pada sore hari ini usai, ya kan? Jadi plating competition Hospital Nutrition Jogja Persi Expo 2022 telah usai dan pengumumannya tentunya tidak sekarang, ya kan? Panti Rapih tadi aduh kapan nih gitu ya. Ya, pengumumannya besok pada tanggal 30 Oktober, acara penutupan di jam 19 sampai 21 dan pengumuman pemenang, pembagian hadiah juga ada di situ. Maka dari itu kita nanti harap bersabar ya, Dewan Juri sudah menilai
begitu dan akan diolah terlebih dahulu dan besok tanggal 30 kita bersama-sama datang ke sini di acara penutupan. Ya, di acara penutupan Jogja Persi Expo 2022. Ya, dan kami informasikan kepada seluruh pengunjung Mall Pakuwon Yogyakarta pada malam hari ini walaupun acara ini sudah telah usai, tapi tentunya masih banyak acara yang ada nanti malam jam 7 malam akan ada sesi talkshow kembali tentang Jogja Medical and Health Tourism Expo 2022. Dan tentunya di sini juga ada banyak booth ya, banyak booth dari Pantirape, Bethesda, RSA, Check Up Tourism, lantas kemudian ada PKU Muhammadiyah Bantul, dan yang lainnya. Tentunya masih banyak, silahkan monggo nanti bisa dikunjungi booth-booth yang ada di sini begitu. Kita ada di sini dari tanggal 28 sampai tanggal 30 begitu ya. Nah, itu yang bisa kami informasikan Bapak Ibu semuanya dan terima kasih kepada seluruh peserta ya, Plating Competition Hospital Nutrition Expo Jogja Persi Expo 2022. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Mungkin kita berfoto terlebih dahulu kali ya. Oke, gimana caranya Mbak kita foto? Oke. Chef, kita menghadap ke sana, peserta semuanya berdiri ya. Oke, berdiri. Caranya piye? Iki lah. Oh iya. Berbalik kanan. Ya dari sana aja Mas biar itunya sana. Iya. Oke. Yuk, semuanya lambaikan tangan. Yeay. Ya. Mana? Iya. Oke, kita bervideo dulu ya. Nanti kita ucapkan Jogja Persi Expo 2022. Yes, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Jogja Persi Expo 2022. Yes, terima kasih. Ya, sudah difoto? Oh belum? Oke, yuk Mas. Oh, sekali lagi ya dengan kamera. Dengan handphone. See you.